Ternyata tidak dipikirkan banyak orang. Orang kiranya akan jago buat prompt, akan jago. Ternyata bukan itu. Dan memang untuk jadi AI sepelaku owner, nggak perlu jago di situ. Perlu jago di situ. Nah, jadi bagaimana menempatkan kita sebagai Pak Ibu punya usaha, punya promosi usaha yang sifatnya itu sama dengan orang lain, itu adalah generik. Itu adalah menurunkan nilai perusahaan Bapak Ibu sekalian. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah hadir di acara kita nih, yaitu AI for Business Owner. Gimana Pak Ahe kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, mencerahkan. Mencerahkan. Pak Arfan gimana Pak Arfan? Alhamdulillah, Masya Allah. Asik ya? Asik ya. Pak Jamal gimana? Hal yang luar biasa nggak pernah ketemuin. Oh, nggak pernah ditemui. Ya, kita kan udah belajar ya selama 2 hari berkaitan AI for Business Owner gitu ya. Sebagai pemilik perusahaan, 2 hari ini apa sih yang didapat nih sama teman-teman nih? Mungkin mulai dari Pak Jamal dulu deh. Oke. Saya satu ya, memang di dalam posisi saya sebagai owner, itu urusan kayak gini kan bukan di saya sebetulnya. Oke. Tapi di anak-anak buah saya yang bikin konten, bikin materi edukasi, materi promosi untuk bagaimana mendatangkan poin itu ke bengkel kami. Masya Allah. Jadi manfaatnya banyak nih. Manfaatnya banyak, karena apa? Saya bisa mengontrol mereka, tugas mereka. Kalau mereka menggunakan sesuatu yang sifatnya itu generik, udah mulai sama dengan orang lain, apa bedanya dengan perusahaan lain? Oh, gitu. Kalau itu kan dari POV-nya Pak Jamal, di bidang usaha bengkel sepeda motor. Nah, sekarang Pak Ahe nih. Pak Ahe gimana nih? Pak Rahmat. Pak Ahe atau Pak Rohmat ya? Iya. Boleh kan saya panggil Pak Ahe? Kan terkenalnya famousnya Pak Ahe. Itu anak hebat gitu ya. Itu salah satu produk yang saya keren dong ngeliatnya. Total ada berapa cabang Ahe sekarang, Pak? 8.400. 8.400 tersebar di seluruh Indonesia. Nah, dari 8.400 cabang yang atau mitra yang tersebar di seluruh Indonesia, apa sih yang Pak Ahe dapat berkaitan dengan pembelajaran ini yang nantinya akan dipakai untuk mitra-mitra Bapak? Nah, prinsip yang mengena dari pembelajaran ini yang bisa kami gunakan adalah biarkan mesin ngomong dengan mesin. Biarkan mesin ngomong dengan mesin. Itu yang paling dapat ya di sini. Jadi biarkan mesin suatu ES1 bicara dengan mesin EL lainnya dan kita tinggal memerintahkan aja. Itu jadi kita nggak perlu repot-repot mikir promnya apa dan sebagainya, serahkan ke mesin. Serahkan ke mesin. Itu paling. Jadi pembelajaran ini bermanfaat nih ya Pak? Ya sangat bermanfaat, sangat bermanfaat ya. Dan bahkan pengertian sangat bermanfaat itu tidak terduga manfaatnya. Tidak terduga Sebelumnya ada manfaat. Pikir saya itu kita harus mikir. Ternyata nggak usah mikir, mesin aja yang mikir. Mesin aja yang mikir. Keren ya Pak ya? Nah, kalau itu kan dari Pak Ahe. Nah, sekarang Pak Arfan nih, ya yang sebagaimana tahu kan kalau teman-teman semuanya tahu kalau Pak Arfan itu sebagai internet service provider. Betul ya, provider internet. Nah, pastikan sedikit banyak nih ada kaitannya dengan digitalisasi. Betul. Nah, bagaimana pendapat Bapak berkaitan 2 hari pembelajaran nih di AI for Business Owner. Gimana Pak? Kalau saya ini terus terang dengan latar belakang bisnis saya, ini bisa dibilang seperti 2 mata pisau. 2 mata pisau. Iya. Karena memang di sini digarisbawahi AI for Business Owner ini apa aja. Jadi sampai di mana kita pakai. Kalau kita pakai semua, bahkan bisa dibilang kita akan mengurangi sumber daya manusia yang ada di kita. Itu luar biasa dampaknya. Makanya di sinilah kita dapat gimana membuat garis keras, garis lurus antara owner dengan tim. Masya Allah. Ini luar biasa di sini. Jadi POV-nya kebuka semua ya. Semua 2 hari ini. Iya, betul. Keren. Mungkin ada yang mau nambahin ya dari Pak Jamal atau Pak Ahe berkaitan dengan 2 hari ini. Apa aja boleh? Ya, kita dapatkan sesuatu yang mungkin tidak didapat di tempat lain. Yaitu bahwa sebetulnya untuk, kalau sejauh ini kan kami menggunakan AI itu kan untuk hal yang sifatnya praktis, parsial. Jadi cari apa, nemu langsung gitu ya. Tapi ternyata di sini itu dipelajari,
coach kita memberi pelajaran luar biasa. Kenapa? Untuk menuju sesuatu itu harus dengan pondasi tertentu yang diurutkan, ditata sedemikian rupa sehingga mesin tadi, dibilang Pak Rahmat tadi, itu tuh tidak hanya sekedar mesin yang mesin saja, tapi mesin yang memang benar-benar pintar. Dengan cara apa? Dia mengangkorkan diri pada sesuatu yang sudah terkenal. Dengan misalnya dengan buku-buku terkenal, orang-orang terkenal, tokoh-tokoh terkenal, sehingga apa? Mesin itu punya preferensi terhadap orang-orang terkenal tadi sebagai apa? Sebagai cara untuk kita bisa menuju ke apa yang kita mau. Masya Allah, keren. Ya. Mantep banget ya. Jadi saya tuh ngerasa hari ini ya teman-teman tuh sekarang hampir jadi master AI, jangan-jangan. Iya, hampir jadi master AI. Karena udah dipelajarin ya. Nah, terus 2 hari ini apa yang dipelajarin, Pak? Yang paling keren yang Bapak dapat selama 2 hari ini? Mungkin dari Pak Rahmat, Pak Ahe. Yang paling keren tadi, pertama tadi tentang mesin tadi ya. Yang kedua kekhawatiran yang keliru. Dikhawatirkan kalau kemudian AI itu masif, justru akan terjadi pengurangan karyawan, kan begitu. Oke, pengurangan karyawan. Padahal problem ekonomi kita itu bukan di kelangkaan, tapi di distribusi. Distribusi. Nah, tadi Setuju. itu ya, distribusi tadi itu kan. Betul. Nah, bagaimana solusinya? Justru dengan AI inilah akan memperbaiki distribusi. Caranya bagaimana? Hal-hal yang itu bisa dilakukan AI, perlakukan AI, kemudian tim kita untuk hal-hal yang di luar itu. Semakin banyak pelanggan, otomatis kan semakin banyak kerjaan tuh. Betul. Nah, gitu ya. Ada sebagian di-handle oleh AI, sebagian tetap di-handle oleh manusia. Jadi maksimal ya? Iya, jadi meskipun tetap pakai AI, insya Allah dan semakin banyak pelanggan, banyak revenue, semakin banyak itu, semakin banyak juga tim yang bisa kita berdayakan itu untuk menambah distribusi tadi itu. Masya Allah, itu penggabungan yang pemikiran yang anu itu waktu itu tadi itu. Jadi bagaimana menjawab AI dengan problem distribusi. Dan sepertinya berbeda kali ya dengan training-training di luar sana mungkin gitu Pak ya. Iya. Gitu. Kalau Pak Arfan sendiri nih, gimana Pak Arfan? Kalau saya melihat AI ini ya sebenarnya sebuah alat ya. Sebuah alat, sebuah perkakas lah. Ya, gimana kita sebagai business owner menjadi pengendalinya. Jadi memang ya AI ini ya sebuah alat yang kita bisa gunakan sebaik-baiknya gitu. Kayaknya sekarang kita dapat sedikit banyak sekali materi ya yang tentang banyak sekali AI di sana ya, banyak sekali ya. Jadi kita bisa memilih ya dari yang simple, yang banyak sekali dia bisa lawan bicara kita. Makanya bisa dibilang kita harus bisa membuat AI itu sebagai pendamping kita atau alat bagi kita untuk bisnis. Keren, Masya Allah. Kalau tadi Pak Jamal sebenarnya hampir kejawab atau sudah terjawab semua ya berkaitan dengan pertanyaan saya tadi yang dipelajarin. Dapatnya apa sih Pak gitu Pak? Untuk kegiatan di AI for Business Owner ini selama 2 hari? Dapatnya POV-nya sebagai business owner. POV-nya sebagai business owner. Itu berbeda ya? Beda ya? Karena kita tidak diminta untuk kita jadi operator. Tidak jadi operator, itu yang keren ya. Benar. Untuk jadi business owner. Jadi sudut pandangnya adalah business owner, Pak. Masya Allah, keren banget ya. Nah, gini Pak, kita tahu ya sekarang AI sedang membumi gitu ya, banyak kali viral di mana-mana gitu. Termasuk pelatihan-pelatihan atau training-trainingnya yang ada di luar. Nah, Bapak-bapak kan pasti juga punya media sosial, ya scroll-scroll, lihat, muncul gitu ya, pelatihan-pelatihan di luar sana gitu ya, yang kaitannya bagaimana menguasai AI dengan AI tools, A, B, C, D gitu ya. Pasti kan berbeda nih dengan pelatihan yang akan diberikan oleh dari Syariah Award. Dan sebanding nggak nih sebenarnya dengan harganya? Sebanding. Oke, dari Pak Jamal dulu nih. Oke. Jadi dengan 2 hari mendapatkan ilmu di sini, tetapi kita bisa men-save sekian banyak hasil karya anak-anak buah saya yang menggunakan AI sebagai tools-nya, itu justru akan bisa menutup
membentengi sehingga tidak berlanjut, sehingga perusahaan saya tidak lagi menjadi generik. Keren sekali, mantap. Iya ngerti. Jadi produk kita itu spesial, bukan hanya sama dengan orang lagi AI booming gitu, semuanya AI semua. Nah kalau kayak gitu kan nanti perusahaan kita sama dengan orang lain. Iya, apalagi kan di core bisnis Bapak AHAS khususnya ya. Ya. Banyak kan AHAS ya Pak kan? Banyak. Dan yang membedakan kan harus ada gitu. Harus ada spesial yang harus membedakan. Oh Masya Allah. Iya. I see. Nah, kalau Pak Rohmat sendiri, Pak Ahe nih, gimana berkaitan dengan biaya yang dikeluarin? Sebanding atau nggak sebanding? Sebanding minimal ya. Yes. Yang kedua nggak sebanding juga. Nggak sebanding itu apa? Insya Allah yang kita dapat adalah jauh lebih banyak, lebih mahal, lebih berharga daripada biaya yang kita keluarkan. Karena apa? Selama ini saya tidak bermain AI gitu ya. Bahkan untuk pelatihan kali ini aja kan harus bawa laptop. Selama ini saya nggak pakai laptop gitu ya. Karena saya memang lebih ke manual gitu kan. Saya pribadi loh ya, bukan tim loh ya. Nah, dengan ini saya menyadarkan ternyata memang dengan banyaknya tim kita sudah masuk AI, kita harus masuk AI, tapi dalam hal apa? Dalam hal menjaga visi, misi, arah perusahaan, tetap itu di tangan kita kan begitu. Dan untuk menjaga visi, misi dan arah perusahaan, strategi perusahaan itu ternyata lebih mudah kalau pakai AI. Kalau pakai AI gitu ya, karena ternyata tadi itu kita temukan banyak bantuan dari AI untuk meneropong bisnis kita yang selama ini kita tidak sadari ternyata ada pada kami gitu ya. Ada pada kita, ada kelebihan-kelebihan pada kita yang kita tidak sadari gitu ya. Nah, ada narasi-narasi yang itu bisa dirumuskan oleh AI yang kita sendiri tidak menyadari. Padahal itu saya yakin dengan narasi-narasi itu dan istilah itu nanti justru akan semakin menambah pelanggan-pelanggan kita. Saya yakin itu. Jadi biaya seperti ini ya sebanding. Kalau dikatakan tidak sebanding adalah tidak sebandingnya adalah manfaatnya lebih besar daripada betul sekali Pak Ahe ya. Jadi benar-benar apa yang Bapak keluarkan hari itu tidak menyesal Pak? Yes, nggak menyesal. Nggak pengen ikut yang di luar sana Pak? Akhirnya batal. Akhirnya batal. Oke, ini tadi Pak Jamal sudah, Pak Rohmat sudah. Nah, sekarang gimana Pak Arfan? Kalau menurut saya masalah biaya yang dikeluarkan, kalau memang sebanding. Kenapa saya bilang gitu? Karena memang ada ungkapan bahwa investasi leher ke atas itu pasti mahal, dan itu sebanding dengan apa yang didapatkan. Jadi jangan berharap kita punya bisnis tumbuh kalau kita nggak mau belajar, dan belajar itu mahal. Itu sih gitu. Makasih nih. Nah, saya minta feedback dari 3 orang teman saya yang ada di hadapan saya. Bagaimana sih pembawaan fasilitator kita, ya, sang master dari dunia per-AI. Ya, gimana nih, Pak Jamal, Pak Rohmat, sama Pak Arfan? Gimana sih tentang fasilitator kita yang mengisi selama 2 hari ini? Monggo deh, Pak Rohmat dulu. Awalnya saya ragu. Kenapa ragu? Usia 55, dia usia 55 tahun nih. 55. Kan? Usia 55 padahal di tim beliau itu kan ada yang usianya 25, 30 gitu ya. Masa sih beliau bisa jago gitu. Ternyata yang kita tidak terduga itu ternyata tidak dipikirkan banyak orang. Orang ngiranya akan jago buat prom, akan jago. Ternyata bukan itu. Dan memang untuk jadi AI sepelaku owner nggak perlu jago di situ. Perlu jago di situ. Nah, jadi bagaimana menempatkan kita sebagai business owner dalam konfigurasi AI ini, itulah yang diajarkan. Dan itu ya itu betul-betul owner lah, itulah. Powerful lah ya. Betul-betul belajar dari owner perusahaan yang sudah ternama. Oke. Nah, sekarang kalau dari Pak Arfan nih, gimana nih selama 2 hari belajar sama the master AI kita, ya, fasilitator yang ngisi selama 2 hari ini, bagaimana tanggapannya menurut Pak Arfan? Kalau menurut saya, ya saya pikir itu memang orang yang profesional, yang masih muda, yang memang jadi nggak berpikir yang sekarang? Gitu. Berpikir orang lain. Orang profesional, yang ya agak boleh bikin seperti itu ya. Ternyata yang hadir ya orang yang begitu wibawa, ternyata founder dari
Sari awal. Masya Allah. Luar biasa. Gitu. Pembawaannya gimana Pak selama 2 hari? Luar biasa. Beliau betul menguasai sekali. Karena memang beliau juga menyampaikan sudah hampir 2 tahun ya, 2-3 tahun. Nah, beliau mengulik tentang AI. Ya enggak? Beliau belajar kemana-mana ternyata. Yang nggak disadari buat orang seperti beliau kok bisa. Di usianya dia gitu. Dan master lebih master seperti itu. Master di atasnya master. Berarti puas ya Pak ya? Puas sekali. Gitu. Masya Allah. Nah, sekarang Pak Jamal nih, gimana Pak Jamal nih? Belajar sama The Master AI-nya. Satu hal yang paling luar biasa adalah bahwa beliau itu sudah merangkum kegiatan semua AI yang beliau ikuti sehingga itu dikeringkas, dikemas gitu dikemas ya. dalam waktu 2 hari pada kita sebagai business owner. Masya Allah. Jadi kok sekarang hari ini Mas kita bawa tim kita salah ternyata. Salah. Harus ownernya. Mas Rangga Bawi harusnya datang sendiri. Timnya nanti dulu. Gitu ya. Karena ya diisi POV-nya adalah business owner. Bukan how to mengoperate, tapi adalah bagaimana kita bisa mengarahkan itu supaya kita tidak kehilangan visi sebagai seorang pemilik bisnis. Benar kali Pak. Duduknya belajar from. Iya. Kalau itu nanti saya punya feedback sendiri. Biasanya suka ada pembelaan Pak ya. Namanya eyel-eyelan. Oke. Intinya kita udah belajar dengan guru yang tepat gitu Pak. Iya. Betul sekali. Sang Master AI. Nah, 2 hari ini bagaimana perasaan teman-teman ya atas pembelajaran yang udah didapat dari mulai pembelajaran di hari pertama, bikin text to text, text to image, sampai text to sound, ya, text to film. Gimana perasaannya? Ya. Satu kata aja buat Pak Rohmat. Tidak terasa, tahu-tahu sudah break. Tidak rasa terus break. Berarti 1 kalimat. Oke. Kalau Pak Arfan? Kurang banyak harinya. Kurang banyak harinya. Kalau Pak Jamal? Cukup karena untuk business owner itu hanya butuh kecil tetapi melenting. Kalau saya enough to enough. Oke, teman-teman ya, kita kan sama-sama berbahagia ya karena udah belajar bareng di pembelajaran AI for Business Owner gitu ya. Nah, teman-teman punya pesan khusus nggak buat teman-teman kita, member-member yang belum ikut pembelajaran AI for Business Owner, ya? Karena kan tadi teman-teman udah dapat semua ya, Bapak-bapak sudah dapat semua manfaat gitu ya. Dan apa pesannya nih buat teman-teman yang belum ikut AI for Business Owner? Oke, silakan di kamera mungkin Pak. Oke Pak Jamal, silakan Pak Jamal. Oke, langsung Pak Jamal. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu punya usaha, punya promosi usaha yang sifatnya itu sama dengan orang lain, itu adalah generik. Itu adalah menurunkan nilai perusahaan Bapak Ibu sekalian. Hindari itu, kembali ke Syariah World untuk belajar AI for Business Owner. Masya Allah. Oke, sekarang Pak Rohmat, silakan. Ada pepatah dalam bahasa Arab, kasuro rohuso. Yang banyak itu jadi murahan. Kalau kita menggunakan AI itu jadi kebanyakan, ya. Namun, jadi disinilah pentingnya belajar AI secara strategi dari POV seorang owner, gitu. Namun saya nggak berani merekomendasikan teman-teman untuk ikut acara ini loh, ya. Nggak berani. Yang pertama, Kenapa, Pak? Saya tidak bisa menjamin bahwa 2 atau 3 event lagi yang mengisi adalah masih beliau lagi. Masih beliau lagi. Saya nggak yakin. Bisa jadi orang lain soalnya Pak ya? Bisa jadi orang lain. Bisa jadi orang lain. Nanti akan orang lain yang akan ngisi gitu. Saya nggak yakin ya. Begitu Itu ya. yang kedua. Jadi teman-teman lah yang menentukan, terserah mau segera daftar atau tidak, gitu ya. Itu terserah Anda, kan gitu ya. Jadi karena belum tentu nanti 2 atau 3 kali event tetap beliau yang menyampaikan. Sang Master AI. Sang Master AI. Iya. Makasih Pak Rohmat. Oke, sekarang Pak Arfan. Apa pesan buat teman-teman di luar sana yang belum ikut training AI for Business Owner, Pak? Pesan saya yang pertama buat kalangan teman-teman komunitas, terutama dari MTR, MMC, yang nggak jawab, jangan ditunda lagi. Jangan ditunda. Ini founder kita yang isi, jadi jangan sampai ketinggalan. Itu saja. Masya Allah. Teman-teman, satu pertanyaan terakhir. Kira-kira kalau nanti ke depannya ada training
dari Sari Award yang berkaitan dengan teknologi khususnya, dan ada pembaruan update tentang AI for Business Owner, kira-kira mau ikut lagi apa enggak? Ikut. Oke, Pak Rohmat? Terobos. Pak Arfan? Ikut banget pasti. Ikut banget. Kasih tahu alasannya kenapa, Pak? Ya. Beberapa kali saya itu underestimate suatu acara. Underestimasi acara, oke. Termasuk hari ini juga kemarin ya kan? Itu kan. Nggak yakin kalau belum bisa gitu loh. Ternyata dahsyat temannya, dahsyat itu kata itu. Oke. Kalau Pak Arfan gimana, Pak Arfan? Kalau menurut saya sih memang ini memang suatu pelatihan yang luar biasa ya. Apapun pelatihannya langsung update. Bahkan kemarin dia juga bilang salah satu contoh ya, BEM itu udah update lagi. Luar biasa. Makanya sayang kalau kita nggak ikut. Sayang kalau. Apapun itu Jadi ya. kalau nanti ada kelas lagi, AI for Business Owner di batch 2 ikut lagi? Ikut lagi, Masya Allah. Sekarang Pak Jamal, gimana Pak Jamal? Ya, karena memang harus komit di dalam diri sendiri untuk bagaimana setiap ilmu tuh harus kita jemput. Harus dijemput, Mas. Jadi dengan cara apapun harus kita jemput karena itulah keberkahan yang kita dapatkan untuk menuju ke ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oke, teman-teman, terima kasih banyak ya atas diskusinya, ngobrol-ngobrol sebentar. Kita mudah-mudahan bisnis kita terus lancar, ya, dan tidak generik, dan tentunya akan menjadi the world Muslim company. Amin. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.